Lagi repot-repotnya bikin cireng, tiba-tiba ada chat atau WA suruh buatin kue ulang tahun untuk anaknya dulur-dulur karena kelupaan orangnya jadi WA-nya hari ini dibuatkan hari ini juga. Tapi karena saya sibuk, saya bilang nggak bisa karena sampai sore kita masih menggeluti cireng ya dulur-dulur. Tapi orangnya minta habis Isya atau diantar malam ya, jadi kita okein aja ya. Rezeki nggak boleh ditolak dulur-dulur. Ini saya nyiapin bumbunya dulur-dulur setelah sambil nunggu ayamnya matang kita siapkan bumbu-bumbunya biar nanti saat ayamnya matang bumbunya siap direbus ya dulur-dulur. Seperti yang sudah saya bilang di video saya berikutnya bahwa bumbu-bumbunya saya rebus dulu ya dulur-dulur untuk bawang putih dan cabenya. Biar apa? Biar nanti saat dimasak dia tidak mudah basi dulur-dulur. Dan bumbunya simpel seperti yang kemarin saya bilang juga, sambil nunggu bumbunya matang, kita coper-coper ayamnya ya dulur-dulur, biar nanti semuanya siap, tinggal eksekusi untuk pengolahan isiannya dulur-dulur. Kalau kita tidak menggunakan step yang sat-set buat nanti lama sekali dulur-dulur, belum lagi nanti ngolah kulitnya untuk cirengnya ya yang prosesnya juga butuh lama dalam pengadukannya ya dulur-dulur karena pengadukan kulit cireng ini saya mengaduk 2,5 kilogram dulur-dulur dengan isian cireng 2 kilogram. Jadi kulitnya 2,5 kilogram, ayamnya 2,5 kilogram ya dulur-dulur. Dan setelah bumbu di blender, setelah masak tadi ya yang tentunya sudah dingin, lalu kita gongso dulur-dulur, kita gongso sampai hilang bau langunya atau sampai berbau harum dulur-dulur. Setelah berbau harum kita masukkan air dulur-dulur ya. Kita masukkan air dari rebusan ayam dulur-dulur biar rasanya mantep dan sedep. Nah ini ya kita masukkan ya, kita bersihkan dari bumbu-bumbu blender tadi yang menempel di dinding-dinding blender, kita kasih air ayam kaldu lalu kita masukkan ke gongsoan bumbu ya. Dan tidak lupa juga kita masukkan lada bubuk dulur-dulur, penyedap rasa, garam, dan gula. Kalau sudah mendidih menggumpal-gumpal, kita tes rasa. Setelah dirasa oke, kita masukkan ayamnya dulur-dulur. Oh iya dulur-dulur lupa ya, untuk bumbu cireng ini juga saya kasih bawang goreng biar rasanya makin mantep dan suwedep dulur-dulur. Nah ini ya, setelah bumbunya meletup-letup, kita masukkan, kita gongso-gongso atau kita gongseng-gongseng sampai airnya asat atau sampai kering dulur-dulur biar nanti saat buat isian tidak mudah basi ya dan rasanya juga akan terasa lebih nikmat jika bumbunya benar-benar meresap dan proses masakannya panjang dulur-dulur. Untuk rasanya kita sesuaikan lidah kita masing-masing ya dulur-dulur. Kalau saya sukanya pedes, manis, dan gurih dulur-dulur. Tidak ketinggalan manis-manisnya ya karena saya orang Jawa Tengah. Setelah bumbunya selesai, kita buat isian cirengnya dulur-dulur ya. Ini kita masukkan 250 gram tepung terigu dan 2,5 kg padi kanji ya. Kenapa saya pakai tepung terigu juga? Biar saat dingin tidak alot kulit cirengnya dulur-dulur saat digoreng ya. Sambil kita menyiapkan kulitnya, atau menimbang-nimbang tepungnya, kita rebus air dulur-dulur untuk menguleni kulit cireng ya dulur-dulur karena kulit cireng saya uleni dengan air yang benar-benar panas dan mendidih lalu kita aduk-aduk dan kita ulen sampai benar-benar kalis. Karena kalau kulit cireng tidak diuleni dengan air panas juga akan terasa alot dulur-dulur. Nanti teksturnya dia akan sedikit setengah matang ya dulur-dulur. Dan saat dicetak dia akan terasa enak dan lengket dulur-dulur. Tidak mudah lepas ya kalau kulit cirengnya sudah setengah matang menurut adonan saya dulur-dulur. Setelah kalis kulit cirengnya kita gilas ya dulur-dulur. Lalu kita cetak sesuai dengan
keinginan kita atau permintaan pelanggan ya, bisa ukuran besar atau ukuran kecil. Kali ini saya membuat ukuran kecil dulur-dulur yang satu packnya isi 10 ya. Kalau untuk ukuran besar satu packnya isi 5 dulur-dulur. Sebenarnya lebih mantap yang isi 5 dulur-dulur, tapi kebanyakan orang-orang mintanya isi 10 ya, karena bisa buat rame-rame. Lihat dulur-dulur gemoy-gemoy kan cirengnya, tidak abal-abal. Setelah cirengnya kita cetak, kita masukkan ke kulkas dulu dulur-dulur biar nanti tidak mudah lepas. Kita bikin base cake untuk kue tarnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada pesanan dadakan untuk sore ya. Jadi tukang kue harus pinter-pinter main sulap bikin kue yang cepat. Ini kita masukkan adonan dengan coklat blok dan minyak goreng yang sudah dicairkan ya dulur-dulur, karena seperti biasa kalau tidak ada permintaan base cake kue saya gunakan brownies kukus ya. Dan ini sudah dimasukkan ke loyang dan siap untuk dikukus dulur-dulur. Ingat ya, untuk mengukus kita panaskan dulu kukusannya dan kita gunakan api yang kecil dulur-dulur. Sedang kecil ya, kalau kebesaran nanti kuenya akan pecah. Sambil nunggu kuenya matang, kita bungkus-bungkus cirengnya ya dulur-dulur, karena ini ada sebagian yang harus dikirim untuk teman istri saya, jadi saya selak atau saya dahulukan dulu dulur-dulur, karena sambil jemput saya harus membawa pesanan ini juga ya. Setelah bungkus-bungkus selesai, setelah jemput istri, saya lanjut bikin kue dan ini sudah mandi sore dulur-dulur, kita ganti pakaian ya. Kita buat Black Forest ini dulur-dulur ya, biar cepet, karena kalau yang motif-motif atau yang karakter-karakter itu agak susah ya dulur-dulur untuk menyiapkan tetelannya atau aksesoris-aksesorisnya butuh waktu yang lama. Jadi orangnya minta Black Forest saja ya. Kue yang tidak lekang oleh waktu, mulai dari dulu sampai sekarang banyak peminatnya ya dulur-dulur untuk Black Forest, untuk anak-anak remaja ke atas hingga dewasa. Dan setelah kue ini jadi akan saya antar dulur-dulur karena sudah hampir isya atau sudah malam ya. Terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang sudah melihat video saya. Thanks for watching. God bless you. Bye-bye.